Lalu kemudian oleh ulama dinyatakan bahwasanya mencium tangan orang lain karena faktor itu yang tujuan adalah memuliakan ilmu itu disunnahkan, bukan dengan maksud yang lain. Dan kalau bukan karena faktor ilmu ataupun kesolehan, tidak disunahkan. Contoh, liginahu karena kayanya dia, karena dia orang kaya, kemudian kita sampai cium tangan dan menghormati terlalu berlebihan, ini justru maka dimakruhkan, bahkan mendekati kepada haram. Bahkan ada keterangan man tawadhu'a ligoniyin dhahaba thulutsa dinihi. Orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya itu akan hilang 2/3 agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dalam acara ngobrol bareng Bang Santri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bang Kiki? Alhamdulillah sehat. Hitam-hitam nih. Waduh, jangan nandain. Kayak untuk segmen ini kita cukup menarik nih sepertinya Abang-abang. Apa tuh? Kayaknya ada segelintir golongan. Golongan darah. Ya, pastinya bukan golongan darah. Oke, gini Bang. Jadi belakangan ini tuh banyak yang memperdebatkan soal cium tangan. Gitu. Saliman. Nah, ada yang mengatakan cium tangan itu adalah bentuk gulu. Gulu. Iya. Gulu apaan tuh? Gulu itu berlebih-lebihan. Oh, lebay istilahnya. Iya, terlalu berlebihan lah gitu terhadap dalam menghormati manusia sebenarnya gitu. Nah, mungkin biar kita lebih paham tentang ini bisa kita minta jelaskan kepada Abang kita, benar nggak? Ya. Karena cium tangan ini kita lakukan itu dari zaman kita kecil udah diajarkan untuk cium tangan. Tradisi Indonesia itu. Nah, apakah itu termasuk tradisi? Iya. Atau sunnah? Kan ya. begitu. Oh iya, benar. Gimana tuh Bang? Ya seru nih Bang nih bahasa deh. Dia udah diserang saya nih jadinya ya. Dari kedua arah ya. 442 ini. Oh, iya. Ya jadi kita membahas masalah cium tangan ya. Khususnya di Indonesia ini memang baik orang yang paham atau yang tidak paham, seperti yang tadi Abang bilang, sedari kecil kita memang ya khususnya ke orang tua, ke guru cium tangan. Atau kepada keluarga kita yang memang sudah sepuh, lebih tua dari kita, kunci, nenek, kakek dan sebagainya, kita cium tangan gitu. Nah itu sekarang memang sedang dipermasalahkan, lagi hangat-hangatnya nih. Iya, benar. Itu dianggap gulu oleh sebagian golongan gitu. Maka kita harus menjelaskan itu agar tidak jadi salah pemahaman yang kemudian berakibat kepada membenci. Betul sekali. Nah seperti itu. Jadi yang pertama, bersalaman itu pertama hukumnya disunahkan. Sunnah. Kalau bersalamannya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma. Dua orang muslim yang bertemu, kemudian mereka berjabat tangan, beruluk salam, kemudian berjabat tangan, maka Allah akan ampuni dosa keduanya. Gitu. Artinya, berjabat tangan itu pertama konteksnya hukumnya disunahkan. Lalu kemudian khususnya di Indonesia ini bukan hanya berjabat tangan, tapi ketika bertemu dengan orang tua, guru, atau orang yang lebih tua dari kita, itu kita ada bahasa saliman cium tangan. Betul. Gitu kan? Nah pertanyaannya apakah itu termasuk kepada bagian bid'ah yang sesat? Nah, gitu kan? Betul sekali. Apakah itu bagian bid'ah yang sesat? Nah maka di sini kita utarakan dulu berbagai macam dalilnya. Di antaranya adalah saya pernah bahas di video Alislahi Official sebenarnya tentang masalah cium tangan ini. Jadi ada satu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah mencium tangan Sayyidina Umar. Jadi li'anna Aba Ubaidata qabbala yada Umaro lizuhdihi wa ilmihi. Jadi Sayyidina Umar pernah dicium tangannya oleh Abu Ubaidah. Sudah pasti Abu Ubaidah mencium tangan Sayyidina Umar ini karena li ilmihi,
keilmuan yang ada Keilmuan. pada Sayyidina Umar, wali zuhdi, dan karena kezuhudan atau kesolehannya Sayyidina Umar. Jadi faktor itu dulu. Lalu kemudian oleh ulama dinyatakan bahwasanya mencium tangan orang lain karena faktor itu yang tujuan adalah memuliakan ilmu itu disunnahkan. Bukan dengan maksud yang lain. Dan kalau bukan karena faktor ilmu ataupun kesolehan, tidak disunahkan. Contoh, liginahu, karena kayanya dia. Karena dia orang kaya, kemudian kita sampai cium tangan dan menghormati terlalu berlebihan, ini justru maka dimakruhkan, bahkan mendekati kepada haram. Bahkan ada keterangan, man tawadhu'a ligoniyin dhahaba thulutsa dinihi. Orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya, itu akan hilang 2/3 agamanya. Sampai sedalamnya itu ya. Gitu. Jadi kita harus paham konteksnya dulu. Kalau cium tangannya karena keilmuan atau kesolehan, justru malah diperbolehkan, bahkan disunahkan. Tapi kalau cium tangannya karena pangkatnya, jabatannya, kekayaannya, atau faktor lain yang bukan ada ranah memuliakan ilmu, ini justru dimakruhkan. Bahkan bisa seperti tadi, dampaknya akan menghilangkan 2/3 dari agama kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kita dapati, kita cium tangan ke orang tua itu karena memuliakan orang tua. Iya. Seperti itu, kita cium tangan ke guru karena guru kita orang alim dan karena kita anggap sebagai orang tua. Dan bagian daripada adab kita sebagai anak ataupun sebagai murid, cium tangan kita. Jadi maka tidak bermasalah hal seperti itu. Bahkan kalau di pesantren cium tangan kepada guru itu ya bolak balik, hal seperti itu. Berarti nggak bid'ah tuh, Bang. Ya memang kalau diuji memang ada dalilnya seperti itu. Sekalipun contohnya dikategorikan kepada bid'ah, tapi biasanya bid'ah hasanah. Ini bagi kita yang mengklasifikasikan bid'ah kepada hasanah dan juga sayyi'ah. Berbeda dengan orang yang memang menjustifikasi bid'ah itu hanya kepada perkara yang sesat. Benar-benar. Nah ini. Ya, Tapi Bang, tadi kata Abang juga kalau misalkan kita cium tangannya dengan orang yang berilmu lah istilahnya ya, itu disunahkan. Tapi kalau misalkan kita cium tangan dengan orang yang mungkin karena kekayaan atau popularitas atau atau jabatan atau kekuasaan, itu makruh Bang ya? Ini makruhkan. Oh, Orang-orang fasik, orang pendosa juga sama makruh. Sama makruh. Nah, itu bagi yang mencium tangan ya. Iya. Tapi kalau bagi yang dicium tangannya, Iya, artinya seperti ini. Oke, kalau yang dicium tangan kan mereka sebenarnya mah ya, karena tidak paham kan. Ya kalau mereka kadang-kadang malah keinginan mereka. iya, makanya itu saya sering lihat di TV-TV juga seperti itu. Malah ada yang mencium tangan itu usianya lebih tua daripada yang dicium tangan gitu. Ya sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah ya. Kalau tujuannya tadi karena keilmuan dan kesolehan. Contoh andai kata yang dicium tangannya adalah lebih berilmu dan juga lebih soleh dibandingkan yang mencium tangan, maka itu diperbolehkan sekalipun dia lebih muda. Dan awas Pak, jadi gini ya abang-abang ya, kita mencium tangan orang tua kita, sekalipun orang tua kita itu bukan orang soleh, ya seperti itulah, banyak dosa, bukan orang alim, tapi tetap masih kita cium tangan. Saudara-saudara kita pun yang lebih sepuh, itu nanti ada dalil universalnya. Kan kita mencium tangan itu tujuannya menghormati. Nah, sedangkan kita tahu ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, laisa minna man lam yarham shogirona walam ya'rif haqqo kabirina. Bukan termasuk golongan umatku apabila orang yang muda, orang yang tua tidak menyayangi yang muda, dan yang muda tidak memuliakan yang sudah sepuh ataupun yang tua. Artinya menghormati ini dari yang muda ke yang tua bagian daripada adab yang itu disyariatkan oleh agama. Sayangnya yang tua kepada yang muda itu juga sama disyariatkan oleh agama. Di kita di Indonesia, di antara adab kita memuliakan orang yang sudah tua, ketika bersalaman kita cium tangan. Seperti itu, jadi tidak bertentangan. Hadis universalnya seperti itu secara umumnya. Nah, kayak di satu sisi kan sebagian ulama membolehkan selama tidak ada unsur penggangguan atau yang berlebihan.
apa batasannya agar tidak jatuh kepada perbuatan yang bid'ah? Ya, jadi begini. Kadang-kadang begini ya, seseorang itu melakukan sesuatu karena nilai. Murid mencium tangan bolak-balik gurunya karena nilai yang begitu istimewa ada pada gurunya. Kadang kita ketemu ulama, tapi karena kita hanya sebatas menganggap dia ulama saja, contohnya belum mendapatkan ilmu dari ulama tersebut, cium tangan biasa saja. Atau kita belum tahu ternyata ini adalah ulama besar, contohnya kita biasa saja. Jadi pandangan itulah yang menentukan. Itu dulu di situ tuh, pandangan itulah yang menentukan. Contohnya ada seseorang yang no profil lah, ulama yang low profile, dia pakaian biasa saja, kita pakai jubah, kemudian peci juga peci hitam dan sebagainya. Orang menganggap ini ustadz biasa atau santri, padahal ilmunya luar biasa, santrinya banyak dan lain sebagainya. Lalu kita salaman biasa saja karena kita ketidaktahuan. Lalu sang ustadz tersebut tidak langsung ngomong, oh saya tuh kiai, saya tuh guru, harus cium tangan bolak-balik. Tidak seperti itu. Justru itu adalah merendahkan diri dia sendiri. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi saya juga sempat dengar ya, kalau cium tangan itu kalau misalkan ke orang yang berilmu ya, atau mungkin guru lah ya, guru atau kiai atau ulama-ulama, kita cium tangan itu supaya selain dari sunnah itu supaya mendapatkan keberkahan dari orang tersebut. Berkah gitu. Iya, benar nggak itu? Iya, memang sebenarnya kalau dibahas panjang ini Bang Ki. Panjang ini berkah ini panjang. Mungkin nanti kita akan buatkan segmennya ya. Oh, boleh. Ya. Boleh. Jadi buatkan segmen khususnya gitu ya. Iya, Jadi iya. kita titik beratkan dulu kepada masalah cium tangan ini dulu. Tapi begini Bang, oke lah kalau itu terlalu panjang ya nanti ya. Mungkin kita bisa geser ke pertanyaan ya. Oke, tanggapan Abang nih dengan santriwati yang bersalaman dengan guru atau kiainya. Nah, kalau ini dia memang seperti ini pertama. Kita memang banyak juga santri perempuan yang cium tangan kepada guru laki-laki ya, kepada guru laki-lakinya. Kalau secara pandangan agama atau madhab ya, di madhab Syafi'i dan sebagainya, memang tidak diperkenankan. Jadi tidak ada yang membolehkan bersentuhan laki-laki dengan perempuan kecuali hubungan mahram. Jadi kalau guru dengan murid tidak ada mahram, harus dibuktikan dengan batalnya wudhu, kecuali memang dia adalah ikatan saudara yang memang menjadi mahram. Pahamnya sampai sini ya. Yang nanti bisa berpotensi menimbulkan syahwat. Ya, itulah nantinya khawatir terjadi yang tadi mengikuti video selanjutnya sebelumnya tentang masalah kiai yang asusila dan sebagainya. Itu mungkin yang terlalu lepas kontrol. Gitu tuh. Jadi adapun kalau murid perempuan, santri perempuan kepada guru, hendaklah jangan cium tangan seperti layaknya murid laki-laki. Dan andai kata pun memang terpaksa, contohnya, maka hendaklah pakai penghalang. Karena penghalang inilah yang nantinya akan menghilangkan adanya syahwat pada persentuhan kulit itu. Karena memang mazinatus syahwanya ada di iltiqaul basyarah, bertemunya dua kulit. Nah, ketika ada penghalang, maka bukan meminimalisir lagi, tidak akan adanya syahwat seperti itu. Mencegah ya Bang. Nah, jadi seperti itu. Oke. Luar biasa. Tapi memang bagusnya jangan kalau santri perempuan. Berarti untuk santriwati ya, khususnya ya bisa menjaga lah ya di situnya gitu. Coba emang dia pengen cium tangan ya agak ditahan aja lah. Dan untuk ulamanya mungkin juga jangan menyodorkan juga, Mar. Iya, biasanya kalau yang kiai sepuh dan udah mengetahui itu pasti dia menjaga sih. Iya. Mungkin ada beberapa oknum balik lagi. Iya. Bahkan kan sampai yang sempat ramai kemarin itu kan beberapa santriwati yang memang dilakukan yang tidak baik oleh si kiainya gitu. Iya, benar. Ada nggak sih tipsnya tuh Bang? Ya mungkin untuk yang siapa tahu nanti di generasi berikutnya dari anak saya atau anak Bang Kiki dan menjadi seorang ulama kan, harapannya kan seperti itu. Jangan sampai ya begitu ketika ngelihat santri wanitanya ya muncullah sahabat berlebihan. Jangan sampai seperti itu. Ada nggak sih tipsnya? Atau Abang kan pernah pesantren pasti kan ada lah. Saya punya guru ya, sedikit cerita ya, almarhum Al-Bangkurlah Kiai Imam Besar Kasih Hasan Rawalini. Ya, seorang ulama besar di Teluk Naga. Di antara keistimewaan beliau itu beliau kan santri perempuan.
santri, jadi punya santri perempuan pada saat itu gitu. Nah, orang tua saya, umi saya itu kebetulan adalah salah satu santri beliau. Cerita kepada saya, selama mengajar almarhum Almagullah Kiai Imam Besar Kasih Hasan ini selalu tidak pernah menatap santri perempuan. Jadi hanya fokus ke kitab, dan ketika nyurah itu memalingkan wajahnya dari santri perempuan. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia itu selain para nabi, tidak ada yang diraksa dari dosa. Artinya tetap berpotensi melakukan dosa, sealim apapun manusianya. Bahkan kita tahu ada Barsiso, ada banyaklah cerita-cerita ulama yang ulama-ulama besar, orang-orang soleh, tapi kemudian tergelincir dikarenakan tadi mereka tidak paham hal-hal yang seperti itu. Nah, untuk mensiasatinya agar jangan sampai timbul fitnah dan sebagainya, maka kita juga harus memperlakukan ilmu kepada prakteknya. Nah, guru saya mempraktekkan pada saat itu, sekalipun hubungannya murid dengan guru tidak menatap langsung, karena khawatir nanti ada godaan setan, kemudian ada keinginan dan lain sebagainya. Jadi tipsnya seperti itu. Jadi jangan bertatapan langsung dengan perempuan, karena almar'ah sahmun min syahmi syaitan. Perempuan itu adalah panah daripada panah setan. Waduh. Bener bang. Ya, kayaknya itu bukan berlaku untuk para guru doang. Semua. Kayaknya untuk kita saya juga berlaku. Sekarang guru juga, dia juga manusia sama. Iya, sama, cuman bedanya tamengnya agak tebel. Iya. Nah itu kalau guru kan namanya tebal, kita pantengin aja kali. Jadi seperti itu. Oke Bang, sebelum kita closing, mungkin dari penjelasan yang sudah diuraikan tadi, bagaimana sikap umat untuk menyikapi tentang perbedaan ini? Iya. Yang pertama, perbedaan itu adalah hal yang wajar. Betul. Perbedaan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu ketika berbeda memusuhi. Ini yang salah. Betul sekali. Ini yang salah. Contoh, kita adalah golongan orang yang tidak mau saliman itu cium tangan. Silakan. Betul. Jangan membenci orang yang saliman sambil cium tangan. Kalau memang mereka punya dalil yang kuat bahwasanya itu dilarang, utarakan saja. Jadi kita adu argumen, jangan adu sentimen. Lalu kami atau kita yang memang ketika saliman itu kepada orang yang kategori tadi, li ilmihi wali zuhdihi, karena keilmuannya, karena kesolehannya, atau karena tanda agar kita berbakti, contoh kepada orang tua, salimah, itu dalil-dalilnya kuat. Jadi contohnya kita bertemu dengan orang yang berseberangan kita, jangan saling berbalik badan dan sebagainya. Kita ini muslim. Iya. Wajar hal berbeda itu. Masih satu bendera. Masih satu bendera. Masih satu Ini rumah. hampir sama pembahasannya, hampir sama kayak doa kunut kali bang ya. Iya. Semua. Kemarin saya ada sedikit keluar dari konteks nih Iya. sebelum kita tutup ya. Ketika ikut mengantar jenazah di kubur, lalu setelah itu ada orang, Pak Ustadz, ini nih tolong nasihatin nih, Amuk nih, salah satu cucunya. Dia bilang, kenapa? Itu katanya tadi neneknya dimakamkan, nggak dikomatin, hanya diazanin saja. Nah ini kan hal yang sekarang begini, jangankan mengikomati, mengazaninya saja, ulama beda pendapat. Betul. Iya. Jangankan antar golongan-golongan ini, mazhab Syafi'i saja berbeda pendapat di situ. Di dalam Fathul Mu'in bahkan tidak disunahkan ketika mayit dikubur diazani, tidak disunahkan. Tapi ada golongan juga ulama-ulama yang menghukumi sunnah dikiaskan ketika anak manusia tersebut lahir di alam dunia, diazani. Nah kalau lahiran itu diazani, ada dalilnya, baginda Nabi melakukan kepada cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau wafat dikubur itu tidak ada. Cuman memang ada dalil kias. Nah, jadi berbeda pendapat ulama di situ. Hal yang seperti itu yang diributin. Yang harusnya kita menitik beratkan kepada fokus yang lebih bermanfaat. Contohnya apa? Ketika memang kita melihat keluarga kita dikubur, maka kita iringi agar mendapatkan pahala yang begitu besar dengan melakukan sholat ibn sibil qobli, sholat sunnah hadiah, lalu banyak-banyak sodako, kemudian kita niatkan pahalanya untuk almarhum keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dan itu lebih bermanfaat. Betul. Jadi bagi saya, contohnya ada orang yang dimakamkan, lalu ada yang melarang, jangan diazanin, kita jangan marah.
Lalu mereka pun yang beranggapan ngadanin itu tidak sunat atau mereka menganggap bid'ah juga ketika memang ada yang diadanin pun jangan marah. Karena masing-masing punya keyakinan dan ada dalilnya. Jadi hal yang seperti itu, kecuali memang ranahnya sudah akidah. Kecuali memang ranahnya sudah sesuatu yang memang kalau dibiarkan bisa berakibat kepada dosa. Nah, maka kita harus di situ berperang argumen. Berarti intinya perbedaan itu sebenarnya biasa Hal ya. yang wajar. Hal yang Perilaku umati rahmat. Justru adalah rahmat. Iya, justru perbedaan itu yang harusnya mempersatukan kita seharusnya ya. Harusnya, tapi karena ketidakdewasaan pikiran akhirnya malah bercerai-berai. Luar biasa sekali. Semoga pembahasan kali ini jauh lebih bermanfaat. Amin. Buat kita semua dan buat para sahabat Ngobras yang sudah menyaksikan. Semoga perbedaan ini tidak menjadi suatu permasalahan yang pelik buat kita semua, tapi menjadikan suatu ini lebih keharmonisan dari perbedaan kita, lebih erat lagi kita sebagai muslim gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita tetap satu tujuan. Mungkin itu saja dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.